Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah dakwah selama satu semester ini. Yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertiannya, sejarah dakwah yaitu peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil, mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru setelah dakwah dilakukan. Fungsi sejarah dakwah yaitu yang pertama, untuk mengetahui strategi perjuangan para rasul. Yang kedua, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin ke sejarah. Yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. 4. Untuk memprediksi peran Islam yang akan mendatang. Yang kedua, dakwah pada masa sebelum Nabi Muhammad. Ciri-cirinya: 1. Mengajak untuk mentauhidkan Allah atau mengesahkan Tuhan. Kedua, bersifat mahaliyah atau kawasan tertentu saja. Yang ketiga, diceritakan di Al-Quran dengan bahasa yang variatif, ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Yang keempat, Rasul selalu dibantu Allah dengan mukjizat. Pendekatannya lewat kultural dan struktural. Yang ketiga, dakwah pada Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad dakwah terjadi 3-4 tahun dan secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Nabi Muhammad berdakwah kepada orang-orang yang terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan membangun pemerintahan di sana, membuat tata negara, membuat tata hukum, dan sangat toleransi dan melindungi agama lain. Dan Nabi Muhammad berdakwah secara halus, tidak perlu cara kasar dan keras, tanpa ada paksaan dan penyiksaan. Yang keempat, dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemerintahan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memerintah kurang lebih selama 30 tahun. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memerintah kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan telah berhasil memerangi nabi palsu, memberantas orang pembangkang zakat dan orang murtad dari agama. Kemudian Umar bin Khattab memerintah 10 tahun 6 bulan dan memberdayakan para ulama gubernur untuk kepentingan dakwah. Kemudian Utsman bin Affan mengajak masyarakat hidup zuhud, sederhana, membuat program pemerintahan. Kemudian Ali bin Abi Thalib wafat pada umur 58 tahun, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dakwah pada masa dinasti Umayyah. Pemilihan pemimpin dinasti Umayyah dilaksanakan secara turun-temurun. Pada masa ini, dakwah berupa banyak hal, tidak hanya dakwah di atas mimbar, seperti perluasan wilayah, memakmurkan masjid, pemurnian bahasa Arab, peletakan metode hadis, dan penguatan kajian hukum Islam. Dinasti Umayyah runtuh dikarenakan konflik internal, yaitu bobroknya moral pada dinasti tersebut, seperti penggundikan terjadi merajalela, khalifah raja memiliki selir, terjadi perebutan kekuasaan, dan terjadi perang saudara. Dakwah di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih 5 abad. Masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Pola dakwah pada masa ini yaitu struktural dan kultural. Struktural melalui pendidikan, penerjemahan, dan pembinaan wilayah. Kultural melalui masjid dan madrasah. Runtuhnya dinasti ini disebabkan persaingan antar negara, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, dan serangan Mongol. Dakwah di masa Bani Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah memerintah selama 7 abad dengan 38 sultan.
Dinasti ini mengalami masa keemasan pada Sultan Al-Fatih, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Pada masa ini persenjataan dan militer sangatlah kuat. Runtuhnya diakibatkan wilayah kekuasaan yang sangat luas, penduduk yang heterogen, dan lemahnya para penguasa. Dakwah di Asia Tenggara ada 3 kunci, yaitu damai, ramah, dan toleran. Karena Islam masuk di Asia Tenggara tidak melalui jalur peperangan, namun lewat jalur perdagangan dan pernikahan. Antar negara Asia Tenggara ada kemiripan seperti pakaian, bahasa, dikarenakan masih satu rumpun. Dakwah di Cina dan di Afrika. Dakwah di Cina melalui pendidikan, perdagangan, kekuasaan, dan pernikahan, sedangkan dakwah di Afrika melalui tarekat dan sufisme. Dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Islam masuk ke Eropa dibawa oleh para budak Afrika. Kemudian Islam masuk ke Eropa lewat Spanyol, Panglima Tariq bin Ziyad. Sebagian orang Islam di Eropa itu imigran. Kemudian Islam datang dan Eropa menjadi terang benderang. Kemudian Islam masuk ke Australia dibawa oleh para imigran Timur Tengah. Kemudian masjid dan sekolah banyak berdiri.